Profesionalisme menurut saya itu adalah komitmen kita untuk bertindak dan bersikap ya untuk menjalankan profesi kita ya, dalam menjalankan setiap tindakan profesi kita itu sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku di institusi kita gitu. Jadi semuanya berdasarkan dari hukum, etika dan moral. Ya, profesionalisme itu adalah suatu sikap atau perilaku seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. Jadi seperti kita bertanggung jawab, disiplin waktu, serta mengedepankan etika dalam berperilaku. Maksudnya tidak membawa emosi pribadi ke dalam kerjaannya atau lingkungan sekitarnya. Kan profesionalisme medis itu adalah di bidang medis, di bidang kedokteran, ketika kita berkomitmen untuk melakukan tindakan-tindakan dalam praktek kedokteran itu sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini adalah SOP yang berlaku di tempat kita bekerja, dan disesuaikan dengan moral dan etika. Kembali lagi sekarang, kalau yang disebut dengan profesionalisme itu artinya adalah harus berdasarkan dengan moral dan etika. Namun karena ini urusannya adalah hubungannya dengan medis, maka itu menjadi hal yang lebih concern lagi. Karena apa? Karena ini menyangkut bagaimana interaksi kita bukan hanya kepada pasien kita, tapi juga kepada keluarga pasien kita, kepada sejawat kita, sesama tenaga medis, ataupun dengan institusi tempat kita bekerja. Nilai nomor satu yang paling utama itu adalah integritas dan kejujuran dari seorang individu. Karena sebenarnya integritas atau kejujuran itu dibentuk bukan saat dia dewasa, tetapi dimulai dari dia bahkan dari anak-anak ya, dari kecil itu integritas itu dibentuk. Nah, apabila kita mendapatkan seseorang yang memang pada dasarnya itu baseline-nya dia jujur ya, dia berintegritas, maka akan semakin mudah untuk membentuk profesionalisme dalam dirinya. Jadi menurut saya itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua tentunya sebagai seorang profesionalisme medis dalam kita mengerjakan profesi kita, maka yang nomor dua ini adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kemampuan kita ya, baik secara skills maupun knowledge, baik pengetahuan maupun skill kita untuk memenuhi kompetensi kita. Jadi misalnya kita sebagai dokter umum, bagaimana kita mengembangkan diri kita untuk bisa memenuhi kompetensi kita sebagai seorang dokter umum. Karena kita tahu seorang dokter itu adalah long life learner. Jadi sampai akhir hidup kita akan terus belajar. Bukan hanya dari dokter umum 5 tahun, internship 2 tahun, dokter spesialis 5 tahun, bahkan setelahnya pun kita juga akan terus belajar. Bagaimana seseorang mampu mengembangkan kompetensinya itu bisa menjadi satu faktor penting dalam profesionalisme medis. Ya, di selain itu juga tentunya banyak faktor-faktor yang lain, bagaimana dia menjunjung moral, bagaimana dia bersikap dengan sejawat dan tenaga medis yang lain, itu juga mempengaruhi hal tersebut. Tapi kalau saya harus pilih dua yang paling utama, menurut saya hal tersebut aja. Faktor yang mempengaruhi profesionalisme itu ada dua arah, baik dari ke arah negatif maupun ke arah positif. Jika ke arah negatif, itu bisa juga berasal dari internal, yaitu bagaimana seseorang dapat mengelola emosi diri sendiri. Sedangkan dari sisi eksternal, itu bisa dari lingkungan sekitar, baik rekan kerja, teman, keluarga, maupun atasan. Kalau ke arah positif, itu bisa dari motivasi diri kita sendiri. Kita pengen nggak jadi lebih baik? Kita ingin tetap maju atau enggak tetap stay aja menjadi orang seperti itu aja. Apalagi kan kalau setiap seorang itu kan harus bertumbuh kan, apalagi dengan lingkungan yang selalu maju gitu. Sedangkan kalau dari eksternal itu bisa dari lingkungan sekitar, misal motivasi dari keluarga, dari teman, ataupun dari pengaruh baik seorang atasan. Buat semua adik-adik kesayangan mahasiswa Fikia yang sekarang ada di semester kedua ya, pesan saya nomor satu ketika kalian nanti akan berprofesi sebagai seorang dokter umum nantinya dari sini, dan nanti kelaknya kalian jadi dokter spesialis atau bahkan profesor ya, yang pertama adalah kalian harus pegang adalah jujur. Kejujuran itu nomor satu ya. Apapun yang kalian lakukan harus kalian pegang teguh itu kejujuran. Karena apa? Ketika kita jujur, maka kita akan mengerti orang itu kalau kita lakukan hal tersebut, kira-kira itu akan melukai mereka atau enggak gitu. Kira-kira kalau kita diperlakukan seperti ini, bagaimana perasaan kita? Nah, kalau
kita bisa melakukan hal segalanya itu dengan empati dan jujur, saya rasa semuanya akan lebih mudah. Dan tentunya yang nomor 2 adalah kompetensi. Tapi kalau untuk kompetensi ini, kami sebagai dosen dan tenaga pendidik, kami harus memastikan bahwa keluar dari sini kalian memiliki kompetensi yang cukup, ya, kompetensi yang akan setara dengan semua dokter umum yang ada di Indonesia. Karena kalian kan nantinya juga akan mengikuti UKDI, ya. Jadi semua lulusan dokter umum di Indonesia ini tentunya harusnya memiliki kompetensi yang setara. Jadi saya pesan satu itu jujur. Intinya adalah perlakukan seseorang seperti kalian ingin diperlakukan. Nah, yang pertama, kalian kan sudah mempunyai status mahasiswa, yang artinya udah punya tugas, tanggung jawab, yaitu terutama belajar sampai lulus, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kedua, selalu kedepankan etika dimanapun berada saat berkomunikasi sama teman, dosen, maupun pendidik. Terus yang ketiga, ingat bahwa kalian tuh kan adalah calon dokter, yang mana nantinya kalian tuh akan berkomunikasi dengan lebih banyak orang, seperti pasien, keluarga pasien. Jadi tanggung jawabnya lebih besar, dan etikanya, mengelola emosinya tuh juga harus diutamakan. Jadi pesan saya tuh selalu motivasi diri kalian untuk jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Terus gimana cara kalian itu berguna buat orang sekitar, karena itu akan jadi amal yang baik untuk kalian di akhirat nanti. Terus semangat, ya, packing. Our hope. Positif. Profesionalisme menurutku adalah seni dalam menjaga integritas, serta dapat belajar dalam setiap langkah pekerjaan. Bukan hanya sekedar untuk selesai, namun dapat memberi makna dengan hati yang tertib, serta memberi arti dengan sikap yang adil. Profesionalisme menurut saya sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan etika. Profesionalisme menurut saya adalah sikap dan standar tinggi dalam menjalankan tugas dengan menjunjung etika, tanggung jawab, dan integritas. Profesionalisme menurut saya adalah ahli, tekun, terampil, dan terlatih dalam waktu yang tidak singkat dan sesuai dengan aturan maupun pengetahuan. Profesionalisme menurut saya adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen serta tanggung jawab untuk menjalankan sebuah tugas sesuai dengan kecantikan dan integritas yang tinggi. Profesionalisme medis menurutku adalah janji sunyi yang melayani dengan nurani, sepenuh hati, serta empati, yang tidak hanya melayani dengan raga, namun juga dengan jiwa, dan tidak terbesit sedikit pun di kepala kita untuk mencari sorotan cahaya. Dan yang terpenting juga dalam profesionalisme medis adalah etika dan kejujuran, karena itu merupakan fondasi untuk menjaga eksistensi integritas kita. Saya profesionalisme medis yaitu komitmen sebagai tenaga medis yang selalu mengutamakan pasiennya dan standar etika, tanggung jawab, serta menambah kompetensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Medical profesionalisme menurut saya adalah sikap dan perilaku tenaga medis dengan menjunjung tinggi integritas, etika, tanggung jawab, dan kepentingan pasien di atas segalanya. Profesionalisme medis menurut saya mengacu pada definisi yang tadi, jadi ahli, terampil, tekun, dan bertanggung jawab, serta memiliki integritas penuh dalam segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Profesionalisme medis menurut saya adalah seperangkat nilai, perilaku, dan juga hubungan untuk kepercayaan publik terhadap dokter yang meliputi kompetensi, sikap, dan juga perilaku dalam praktek kedokteran. Keluarga, Semangat! Mervoice! kredibel,